Langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama. Sebuah jet Boeing 737 MAX yang digunakan oleh maskapai Xiamen Airlines milik China telah dikirim kembali ke Amerika Serikat. Ini terjadi di tengah perang dagang yang terjadi antar kedua negara adidaya tersebut. 737 MAX telah mendarat di Bandara Internasional King County atau yang lebih dikenal sebagai Boeing Field Shuttle pada Minggu 20 April kemarin. Pesawat itu dicat dengan corak Xiamen. Jet tersebut yang melakukan pemberhentian pengisian bahan bakar di Guam dan Hawaii dalam perjalanan pulang sejauh 5.000 mil adalah salah satu dari beberapa jet 737 MAX yang menunggu di pusat penyelesaian Boeing di Chosun untuk pengerjaan akhir dan pengiriman ke maskapai China. Tidak jelas pihak mana yang membuat keputusan untuk mengembalikan pesawat tersebut ke Amerika Serikat, baik pihak Boeing ataupun Xiamen belum buka suara terkait pengembalian pesawat tersebut. Kembalinya 737 MAX, salah satu model pesawat terlaris Boeing, adalah tanda terbaru dari memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Maskapai penerbangan China yang menerima pengiriman jet Boeing bisa jadi terhambat oleh tarif tersebut, mengingat 737 MAX baru memiliki nilai pasar sekitar 55 juta dolar Amerika Serikat, menurut sebuah konsultan penerbangan IBA. Kita beralih ke informasi yang kedua. Sebanyak 12 orang tewas dan 30 orang luka-luka setelah serangan udara Amerika Serikat terjadi di ibu kota Yaman, Sanaa. Kabar ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan pemberontak Houthi pada Senin pagi. Kantor berita Saba yang dikelola Houthi mengutip kementerian tersebut mengatakan bahwa korban tewas dan cedera berasal dari serangan semalam oleh musuh Amerika di sebuah pasar dan zona pemukiman di distrik Farwa, Sanaa. Serangan lainnya dilaporkan Minggu malam di Provinsi Tengah Marib Hodeida di barat dan Benteng Houthi di Saada di utara. Militer Amerika Serikat telah melancarkan serangan hampir setiap hari selama sebulan terakhir. Mereka mengatakan bahwa serangan itu menargetkan teroris Houthi yang didukung Iran untuk menghentikan serangan terhadap pengiriman internasional di Teluk. Satu serangan pada Kamis di pelabuhan minyak keras Isa menewaskan sekitar 80 orang dan melukai 150 orang menurut pihak Houthi. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada hari Sabtu bahwa ia sangat prihatin dengan serangan Amerika Serikat tersebut. Namun ia juga meminta pihak Houthi untuk menghentikan serangan rudal terhadap Israel dan pengiriman di Teluk. Informasi berikutnya dari komoditas. Harga emas global makin mendekati 3.400 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Di perdagangan hari ini per pukul 9:18 waktu Indonesia Barat terpantau harga emas dunia menguat sekitar 1,9% ke level 3.391,7 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Harga menguat di tengah wait and see pelaku investor menunggu hasil rapat suku bunga Bank Sentral China. China adalah konsumen terbesar emas di dunia sehingga pergerakan di negara tersebut akan sangat menentukan. Harga emas pekan ini juga masih akan diwarnai dengan gejolak perang dagang serta rapat penting Bank Sentral seluruh dunia di Markas Dana Moneter Internasional IMF di Washington DC. Kenaikan permintaan terhadap emas juga dipicu oleh kekhawatiran pelaku pasar pada kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap sejumlah negara mitra dagang Amerika. Selain itu, pelemahan dolar Amerika Serikat juga memicu kenaikan permintaan terhadap emas. Di sisi lain, pemangkasan suku bunga Bank Sentral Eropa juga turut mendorong minat terhadap emas seiring menurunnya imbal hasil di aset keuangan Eropa. Dan informasi yang keempat, kaum elit Indonesia mengalihkan ke aset luar negeri. Selain ketidakpastian pasar keuangan akibat perang dagang, persoalan ekonomi dan politik dalam negeri di Tengarai memicu kekhawatiran mereka. Menurut Bloomberg, orang-orang kaya Indonesia telah mulai mentransfer ratusan juta dolar ke luar negeri sejak akhir tahun lalu. Lebih dari puluhan manajer kekayaan, bankir swasta, dan penasihat keuangan melaporkan bahwa banyak klien kaya mengikuti jalur yang sama. Orang-orang ini memindahkan aset ke emas, real estate, dan mata uang kripto sebagai sarana yang memungkinkan transfer rahasia dalam jumlah besar. Seorang bankir swasta mencatat bahwa beberapa klien Indonesia dengan kekayaan bersih antara 100 juta dan 400 juta dolar AS telah mengalihkan hingga 10% portofolio mereka ke kripto sejak Oktober. Tren ini meningkat setelah rupiah melemah pada bulan Maret. Sebuah perusahaan keuangan mengungkapkan telah memindahkan sekitar 50 juta dolar AS uang klien Indonesia ke Dubai dan Abu Dhabi, terutama untuk membeli properti perumahan dan komersial atas nama kerabat dan teman, bagian dari upaya untuk menghindari deteksi. Beberapa klien bahkan telah mendapatkan visa kerja di Dubai yang memungkinkan mereka untuk mendirikan perusahaan cangkang untuk transaksi properti dengan nama perusahaan.